Halo Alimers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Pak Alim dalam channel Bimbel Alim. Banyak cara-cara cepat matematika fisika kimia yang akan Pak Alim ajarkan. Ikuti terus semua video-videonya ya. Berikut ini teori elektrokimia untuk sel volta, sol-sol, dan cara-cara cepatnya. Mari kita mulai. Halo Alimers, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru kami. Like and share ya. Kita mulai dengan cara menghafal deret volta. Lihat, kalau band super cakep nanti manggung, ala mana zaman Chrome Ferrari, canda cowok ningrat senang pembagi harta, sabar bila cumi hangus agak pahit, au. Untuk H ini bukan logam, pembatas antara potensial reduksi negatif dan positif. H ini potensial reduksinya 0. Ke kanan, potensial reduksinya positif. Ke kiri, potensial reduksinya negatif. Kemudian kita lihat, kalau ke kanan makin besar reduksinya. Reaksinya adalah reduksi. Yang terreduksi adalah oksidator atau pengoksidasi. Ke kiri, oksidasinya makin besar. Oksidasi sama dengan minus dari reduksi. Ke kiri, oksidasi semakin besar. Oksidasi semakin besar. Oksidasi itu adalah reduktor. Reduktor atau pereduksi. Makin ke kiri itu makin reaktif logamnya. Makin reaktif. Untuk deret volta ini semuanya logam kecuali H. Hidrogen ini sebagai patokan reduksinya 0. Kemudian katoda reduksi, anoda oksidasi itu berlaku untuk sel elektrokimia maupun sel elektrolisis. Untuk elektrokimia dan elektrolisis, kita lihat elektrokimia katoda positif, anoda negatif. Untuk sel elektrolisis, kita gunakan aponekat, anoda positif, negatifnya itu katoda. Atau kenap, katoda negatif, anoda positif. Untuk sel elektrokimia, kita akan mempelajari sel volta, sel galvani, sel bahan bakar, sel Lenz, sel aki, dan lain-lainnya. Pada sel elektrolisis, kita mempelajari pembentukan gas, pengisian listrik, pembentukan endapan pada penyepuhan, reaksi yang kita pelajari pada katoda, kita perhatikan dia bentuk larutan atau cairan. Pada anoda, kita perhatikan dia bentuknya inert atau tidak inert. Inert ini dihafal, PT AuC, platina, emas putih, aurum, emas kuning, dan karbon. Itu inert. Untuk sel elektrolisis akan kita pelajari pada video selanjutnya. Pada video ini kita pelajari sel elektrokimia khususnya untuk sel volta, sel galvani. Mari kita mulai soal-soalnya. Nomor 1, pipa besi. Besi itu
Fe. Nikel di sebelah kanan Fe, maka dia tereduksi dan Fe teroksidasi. Fe-nya mudah berkarat malah. Tapi untuk kaki bangku dan kaki meja, biasa besinya itu dilapisi nikel untuk supaya tidak berkarat. Tapi apabila nikelnya itu terkelupas, maka besinya lebih mudah berkarat. Untuk Fn, itu di sebelah kanan Fe. Dia yang tereduksi sebagai oksidator, bukan reduktor. Untuk Mg, Mg itu magnesium adanya di sebelah kiri Fe, maka magnesium ini teroksidasi, Fe-nya tereduksi. Maka Mg-nya yang termakan oleh karat, terkorosi. Fe-nya jadi aman. Setelah 1 tahun kemudian, pipa besi tersebut ya, diganti Mg-nya dengan yang baru. Karena sudah termakan oleh korosi Mg-nya. Sedangkan pipa besinya masih aman. Setahun sekali kita ganti. Kalau Cu, tembaga kita gunakan untuk penghantar. Untuk emas biasanya untuk perhiasan karena dia sukar berkarat. Apabila pipanya kita pakai emas, maka besokannya pipa besinya hilang, dicolong oleh maling. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, yang dapat mereduksi berarti pereduksi. Reduksi atau reduktor adalah yang teroksidasi. Berarti Cu-nya itu mengalami reduksi. Yang teroksidasi harus di sebelah kiri yang tereduksi. Jadi Cu-nya di sebelah kanannya dia. Sedangkan Zn-nya itu teroksidasi. Zn teroksidasi. Berarti unsur tersebut terletak antara Zn dan Cu. Yang manakah itu? Jawabannya adalah Fe. Nomor 3 ini, potensial sel volta paling besar, yang terbesar Cu dan reduksi terkecil Zn. Cu-nya reduksi, Zn-nya oksidasi. Kemudian karet, katoda reduksi, anoks, anoda oksidasi. Berarti Cu-nya katoda, Zn-nya anoda. Jawabannya E. Selesai, dan jangan lupa ikuti video-video selanjutnya.